الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Bani Solan yang berbahagia, bersama-sama kita mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah ini kita dapat bersama-sama bermuajahah dan bermujalasah dalam majlis Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah terbaik kita di dalam kita beragama, dan kita pun berharap mendapatkan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah Jumat Masjid Bani Solan yang berbahagia, khatib mengingatkan kepada diri pribadi khususnya dan seluruh jamaah untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam muqaddimah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Keberuntungan yang agung, nasib yang baik itu Allah janjikan kepada kita semua yang bertakwa dan dalam hidupnya senantiasa mengedepankan kejujuran. Wa qulu qawlan sadida. Lebih dari itu, kita semua mendapatkan fauzan azima, keberuntungan yang agung saat kita sekali lagi mendedikasikan seluruh aktivitas kita hanya untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Lebih dari itu, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan indikasi yang jelas dari tingkat ketakwaan kita bersama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa tidak hanya sekedar saat kita di dalam masjid ini, tetapi hendaknya nilai-nilai ketakwaan itu menghiasi seluruh kehidupan kita dimanapun haitsuma kunta kita berada. Itu artinya internalisasi takwa adalah bagian dari tugas kita bersama untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha, dan ada upaya yang terus menerus untuk mengupgrade diri, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita pasti mengalami kendala. Maka takwa memberikan jaminan agar seluruh kendala itu kita mintakan pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah nanti sore kurang lebih pukul 16 WIB Kementerian Agama menggelar isbat penentuan 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Itu berarti di bulan itu kita diingatkan beberapa peristiwa yang pada ujungnya ada satu profil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sentral dari seluruh kegiatan dan aktivitas seluruh umat Islam di bulan Dzulhijjah itu. Oleh karena itu ada beberapa hal kisah sukses dari perjalanan Nabi Agung Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Khalilullah. Gelar itu tidak begitu saja disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Agung Ibrahim alaihissalam, tetapi di dalam perjalanan hidup beliau beserta istri dan istri-istrinya dan juga putra-putranya memberikan nilai yang patut kita renungkan bersama. Nilai yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah adalah karena di dalam hidupnya senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat urutan surat nomor 37 ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Peristiwa triatikal di dalam sejarah bagaimana ketundukan dan ketaatan Nabi Agung Ibrahim alaihissalam beserta putra tercintanya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat Nabi Ismail berada di usia yang remaja, mampu dan produktif melakukan usaha, disampaikan qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku tercinta, tadi malam aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Madza tara, lalu bagaimana pendapat kalian anakku tercinta? Afirmasi dari anak yang soleh dan menjadi teladan dari anak-anakku semua yang ada di masjid ini. Jawaban dari putra tercinta Ismail adalah ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda tercinta, jika itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ar-ru'ya as-sadiqah, if'al, mari kita kerjakan bersama-sama wahai ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda pasti mendapatiku Ismail sebagai orang yang sabar.
Artinya bahwa keteladanan yang luar biasa yang pertama adalah model edukasi yang dialogis. Hubungan antara orang tua dan anak dibangun atas komunikasi yang luar biasa indah. Sang ayahanda memanggil putra tercintanya dengan ya bunayya, panggilan kesayangan. Secara parenting memberikan motivasi yang luar biasa bahwa sebagai anak dia patut diperlakukan sedemikian terhormat di dalam keluarganya dan memposisikan orang tua sejajar dengan anak-anak tercintanya. Sebaliknya, putra tercintanya Ismail alaihissalam juga memberikan keteladanan sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, menyebut ayahanda tercinta, ya abati, wahai papaku, wahai ayahandaku, wahai bapakku. Jika itu semua adalah perintah Allah, mari kita kerjakan bersama. Artinya di dalam era sekarang ini, komunikasi antara orang tua dengan anak bisa mengambil contoh dan teladan dari Nabi Agung Ibrahim juga Ismail. Bagaimana komunikasi itu dilakukan secara cair, secara berimbang, dan juga penuh kasih sayang. Yang kedua, pelajaran yang patut kita hargai adalah model dialogis itu sekali lagi dilakukan dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika itu yang dilakukan, maka insya Allah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jika kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, adalah keluarga yang senantiasa berorientasi terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah teladan pertama sukses dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai apresiasi ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat yang sama As-Saffat ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin. Mari kita hayati bersama. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kita bisa menghitung sudah berapa ratus tahun perjalanan manusia suci ini sampai hari ini yang senantiasa kita teladani, dan itu bagian dari syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia utama inilah yang semestinya menjadi atensi kita bersama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kisah sukses Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya, beliau adalah nabi yang selalu berusaha keras, bekerja dengan cerdas, beramal dengan ikhlas, dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah. Kita diingatkan akan syariat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Satu sisi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dakwah di Palestina, tetapi sekali lagi istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail harus tetap tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah yang tidak ada konsumsi yang tersedia bagi istri tercinta dan juga putra tercintanya. Karena ketakwaan dan nilai tawakal yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan mukjizat, yakni dengan timbulnya atau munculnya sumur Zam-Zam.
Itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap keluh kesah istri Siti Hajar dan putra tercintanya Ismail alaihissalam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Talaq telah jelas, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang memasrahkan istri dan putra-putrinya semata-mata kehadirat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan menggaransi kehidupannya. Maka sumur Zam-Zam tidak hanya memberi manfaat kepada Siti Hajar dan Ismail, tetapi sampai akhir zaman sumur Zam-Zam menjadi sumber minum yang terbaik. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Apapun niat yang kita lakukan saat minum air Zam-Zam adalah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai tawakal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Allah Ibrahim terkenal sebagai nabi yang paling baik menjamu tamu. Bahkan di dalam Islam, orang yang paling pertama menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sekedar tamunya adalah sesama manusia, tetapi di dalam sejarah malaikat pun bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengetahui secara langsung bagaimana perlakuan yang istimewa Nabi Ibrahim kepada para tamu-tamunya. Bahkan lebih dari itu, para jamaah, di dalam sejarah ditulis bahwa orang yang pertama kali neraktir itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jika jamaah hari ini suka mentraktir handai tolannya, mitra kerjanya, sesungguhnya sekali lagi sedang meniru sunnah Ibrahim alaihi salam. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'mar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudusi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir
أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.